Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi mahasiswa yang saya sayangi dan saya banggakan. Selamat datang kembali di kelas Green Economy. Saya melihat semuanya hadir seperti pertemuan sebelumnya, jadi saya tidak perlu memanggil satu-satu ya. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat Miss Bu. Alhamdulillah. Setelah pertemuan pertama kemarin, kita awali dengan kontrak belajar, kemudian rencana pembelajaran semester, dan juga materi pertama tentang pengantar Green Economy. Maka pada pertemuan kedua ini, materinya kita akan lanjutkan dengan prinsip-prinsip Green Economy. Sebelum kita lanjut ke materi, silakan disimak terlebih dahulu tujuan dan capaian pembelajaran. Nah, melalui tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep green economy, prinsip-prinsip utamanya, serta kaitannya dengan perdagangan internasional dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga melihat bagaimana konsep ekonomi hijau diterapkan dalam kehidupan nyata dan dalam aktivitas ekonomi global. Di sini ada video singkat tentang green economy. Silahkan disimak terlebih dahulu. Ya, sudah disimak videonya dan sekarang saya ingin bertanya nih, kira-kira apa pendapat kalian tentang video tadi? Marsina, silakan Ya, Bu. Terima menjawab. kasih, Bu, kesempatannya. Kalau saya lihat itu, Bu, kalau dilihat-lihat itu alam menjadi rusak karena keserakahan manusia ya, Bu. Ya. Iya, benar sekali jawabannya. Iya, iya. Jadi pertanyaan mendasarnya adalah mengapa green economy itu penting? Jadi, saat ini perdagangan internasional mengalami perubahan yang cukup signifikan. Banyak negara mulai menerapkan standar ramah lingkungan terhadap produk impor maupun ekspor. Misalnya, produk-produk ekspor kini dituntut menggunakan bahan yang lebih ramah lingkungan, proses produksi yang rendah emisi karbon, serta pengelolaan limbah yang lebih baik. Negara-negara maju bahkan mulai menerapkan green standards atau yang kita kenal dengan standar hijau dalam perdagangan internasional. Produk yang tidak memenuhi standar lingkungan berpotensi ditolak masuk ke pasar global. Selain itu, green economy juga membuka peluang munculnya green jobs atau pekerjaan hijau di masa depan. Dengan berkembangnya green economy, peluang kerja di sektor-sektor tersebut juga akan semakin meningkat. Selanjutnya, mari kita simak bersama tentang beberapa kerusakan yang disebabkan oleh manusia, lanjutan dari video yang tadi ya. Ini di slide pertama ada tumpukan sampah. Ini merupakan dokumentasi langsung dari Greenpeace. Beberapa permasalahan yang terjadi di sekitar kita berkaitan dengan kerusakan lingkungan adalah penggunaan plastik sekali pakai yang masih sangat tinggi, ya. Seperti yang sama-sama kita ketahui, plastik digunakan hampir di semua aktivitas dan juga kebutuhan kita sehari-hari, seperti kantong belanja, sedotan, kemasan makanan, dan yang pasti botol minuman. Masalahnya, sampah-sampah plastik tersebut sulit terurai dan akhirnya mencemari lingkungan. Kemudian yang kedua adalah polusi kendaraan dan industri semakin meningkat. Dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor dan juga merebaknya industri,
maka ini menyebabkan peningkatan emisi gas buang yang berkontribusi terhadap pencemaran udara dan pemanasan global. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah kerusakan lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam terus meningkat. Misalnya penebangan hutan secara berlebihan, pencemaran sungai, pertambangan yang tidak terkendali, dan penggunaan energi fosil dalam jumlah besar. Yang ada di gambar ini merupakan salah satu contoh kerusakan hutan yang ada di Rusia. Semua masalah tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi seringkali menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, muncul pertanyaan penting. Apakah pertumbuhan ekonomi harus selalu bertentangan dengan pelestarian lingkungan? Selanjutnya, saya ingin merefresh pengertian dari green economy menurut United Nations Environmental Program. Dari pengertian ini terdapat beberapa poin penting yang perlu kita highlight. Yang pertama adalah green economy tetap mendukung pertumbuhan ekonomi. Artinya kegiatan ekonomi tetap berjalan, industri tetap berkembang, dan masyarakat tetap dapat memperoleh pendapatan. Namun, pertumbuhan ekonomi tersebut harus dilakukan dengan cara yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kemudian, poin penting kedua adalah green economy bertujuan meningkatkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, di mana pembangunan ekonomi harus dirasakan oleh seluruh masyarakat, bukan hanya sekelompok orang tertentu. Kemudian selanjutnya, green economy berupaya mengurangi resiko lingkungan. Contohnya melalui pengurangan polusi, pengurangan emisi karbon, penggunaan energi terbarukan, dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Kemudian yang terakhir adalah green economy juga bertujuan mengurangi kelangkaan sumber daya alam. Karena sumber daya alam memiliki keterbatasan, maka penggunaannya harus dilakukan secara bijaksana agar tetap tersedia bagi generasi mendatang. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan atau sudah cukup jelas? Jelas, Bu. Baik. Sekarang kita lanjutkan dengan prinsip-prinsip green economy. Jadi terdapat 3 prinsip utama dari green economy yang merupakan karakter dari green economy ini sendiri menurut United Nations Environmental Program. Yang pertama prinsipnya adalah resource efficient atau efisiensi sumber daya, di mana ditekankan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara hemat dan efisien untuk mengurangi pemborosan. Sumber daya yang dimaksud meliputi energi, air, bahan baku, dan sumber daya alam lainnya. Dalam praktiknya, efisiensi sumber daya dapat dilakukan melalui berbagai cara, misalnya menghemat penggunaan listrik, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, menggunakan teknologi hemat energi, mendaur ulang barang bekas, serta memanfaatkan bahan baku secara optimal. Contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari adalah mematikan lampu ketika tidak digunakan, atau membawa tumbler sendiri untuk mengurangi sampah plastik, juga menggunakan transportasi umum. Kemudian, selanjutnya, prinsip yang kedua adalah environmental sustainability atau keberlanjutan lingkungan. Prinsip ini menekankan bahwa pembangunan ekonomi harus tetap terjaga. Maaf, saya ulangi. Prinsip ini menekankan bahwa pembangunan ekonomi harus tetap menjaga kelestarian lingkungan seperti yang disampaikan sebelumnya ya. Artinya kegiatan ekonomi tidak boleh merusak ekosistem atau menyebabkan pencemaran yang berlebihan. Dan dalam green economy, pembangunan dilakukan dengan memperhatikan dampak lingkungan dalam jangka panjang. Beberapa contoh penerapan prinsip keberlanjutan lingkungan antara lain penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya dan tenaga angin yang sudah banyak dicoba bahkan di Indonesia juga ya. Kemudian pengurangan emisi karbon. Lalu ada juga pengelolaan limbah industri, terus reboisasi atau penanaman kembali hutan, serta penggunaan teknologi ramah lingkungan. Prinsip ini sangat penting karena kerusakan lingkungan dapat berdampak langsung terhadap kehidupan manusia. Berdampaknya itu seperti perubahan iklim, kemudian terjadinya bencana banjir, kekeringan, polusi udara,
kerusakan lahan pertanian, dan menurunnya kualitas kesehatan masyarakat. Jika lingkungan rusak, maka aktivitas ekonomi juga akan terganggu. Itu sudah pasti ya. Karena itu, pembangunan ekonomi harus berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan. Selanjutnya, kita pindah ke prinsip yang ketiga, yakni sosiali inklusif atau inklusif secara sosial. Prinsip ini menekankan bahwa pembangunan ekonomi harus memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Artinya, pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dinikmati oleh kelompok tertentu saja. Green economy juga harus mampu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contoh penerapannya seperti apa? Misalnya, membuka lapangan pekerjaan hijau, kemudian memberdayakan masyarakat lokal, lalu mendukung usaha kecil dan menengah, atau kita kenal dengan UMKM ya. Kemudian selanjutnya, meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan teknologi. Dan kita juga bisa menciptakan pembangunan yang adil dan merata. Dalam konteks perdagangan internasional, negara berkembang perlu memastikan bahwa masyarakat lokal juga memperoleh manfaat dari perkembangan ekonomi global, misalnya melalui pengembangan produk lokal ramah lingkungan, pemberdayaan UMKM, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, green economy tidak hanya fokus pada lingkungan, tetapi juga pada aspek sosial dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, pembahasan kita sampai pada tantangan, dan pada kesempatan ini kita akan khusus membahas tantangan yang dialami oleh negara berkembang dalam menerapkan green economy. Jadi meskipun green economy memiliki banyak sekali manfaat, penerapannya di negara berkembang masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan yang pertama adalah keterbatasan energi, keterbatasan teknologi, di mana banyak negara berkembang masih memiliki akses yang terbatas terhadap teknologi ramah lingkungan yang modern. Kemudian, tantangan yang kedua adalah biaya investasi yang tinggi. Penerapan teknologi hijau sering membutuhkan biaya awal yang cukup besar, misalnya pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, kendaraan listrik, atau sistem pengolahan limbah modern. Tantangan yang ketiga adalah ketergantungan pada energi fosil. Banyak negara masih bergantung pada batu bara, minyak bumi, dan gas sebagai sumber energi utama, termasuk Indonesia ya. Kemudian tantangan yang selanjutnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat. Sebagian masyarakat masih kurang memahami pentingnya menjaga lingkungan dan menerapkan gaya hidup yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah regulasi dan kebijakan yang belum optimal. Ya, ini menjadi tantangan tersendiri ya bagi negara berkembang. Beberapa negara masih memiliki kebijakan lingkungan yang lemah atau implementasinya belum berjalan secara efektif. Tantangan terakhir adalah konflik antara pertumbuhan ekonomi dan lingkungan. Dalam beberapa kasus, pemerintah atau perusahaan lebih fokus mengejar pertumbuhan ekonomi jangka pendek dibanding menjaga keberlanjutan lingkungan yang sifatnya jangka panjang. Karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat untuk mendukung penerapan green economy. Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas ya? Ya. Kemudian kita simak sedikit beberapa data. Yang pertama ini adalah berbagai macam jenis sampah yang ditemukan di pesisir pantai global. Dan ini baru di pesisir pantainya saja ya, belum di area-area yang lainnya. Kemudian pada tahun 2015, Indonesia menjadi negara kedua sebagai pemasok sampah plastik terbanyak di dunia. Kemudian ini data yang lebih baru lagi, negara produsen sampah plastik tertinggi di dunia pada tahun 2021. Kemudian selanjutnya adalah data kehilangan hutan tropis. Ini juga dialami oleh Indonesia sebagai salah satu negara tropis ya. Kemudian selanjutnya, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, maka saya yang ingin bertanya ya. Sebagai kesimpulan untuk materi kita hari ini, mari kita mereview bersama
berdasarkan 3 pertanyaan ini. Silakan bebas boleh berpendapat ya. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan green economy? Kemudian yang kedua, sebutkan 3 prinsip green economy. Dan yang ketiga, mengapa green economy penting bagi negara berkembang. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Aas? Baik, terima kasih ya Aas jawabannya untuk nomor 1. Kemudian Juni untuk nomor 2. Ya, jawaban yang sangat luar biasa sekali. Dan selanjutnya, Abin, silakan dijawab untuk pertanyaan nomor 3. Ya, terima kasih Abin. Luar biasa sekali diskusi kita dan terima kasih sudah menjawab pertanyaan tentang review materi hari ini ya. Dan sebelum kita tutup, Ibu ingin sedikit menyimpulkan ya tentang materi kita hari ini. Dapat kita simpulkan bahwa green economy itu merupakan konsep pembangunan ekonomi yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap berbagai permasalahan lingkungan global seperti polusi, perubahan iklim, eksploitasi sumber daya alam, dan meningkatnya jumlah sampah. Dan dalam perdagangan internasional, green economy menjadi semakin penting karena pasar global mulai menuntut produk dan proses produksi yang lebih ramah lingkungan. Meskipun penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, green economy tetap menjadi salah satu solusi penting untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, ya. Dan sebagai mahasiswa perdagangan internasional, penting untuk memahami bahwa keberhasilan ekonomi di masa depan tidak hanya diukur dari keuntungan semata, tetapi juga dari kemampuan menjaga lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan dengan memahami green economy, diharapkan mahasiswa mampu menjadi generasi yang lebih peduli terhadap lingkungan, serta mampu berkontribusi dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dan ini ada sedikit oleh-oleh dari saya ya. Tugas kelompok tentang green economy di sekitar kita. Jadi ada 5 tema yang direkomendasikan, bisa disimak langsung di slide-nya ya. Kalau misalnya kalian memiliki tema lain di luar tema yang direkomendasikan, silahkan. Dan kelompok ini terdiri dari 4 sampai 5 orang. Nanti outputnya adalah kalian membuat esai sederhana yang dikumpulkan via Google Class ya. Ini merupakan upaya kita juga untuk paperless ya. Dan go green ya, upaya go green kita supaya kita bisa lebih mencintai lingkungan seperti itu. Kemudian jika kalian juga ingin menyimak lebih lanjut tentang film dokumenter ataupun film-film lain tentang kerusakan lingkungan, kalian bisa melanjutkan menonton Wall-E, kemudian Pulau Sampah yang juga merupakan salah satu film dokumenter dari Indonesia. Seperti itu ya. Jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, demikian materi tentang green economy hari ini ya. Dan terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita mengenai pentingnya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, serta semoga kita bisa lebih memahami prinsip-prinsip green economy itu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.